Assalamualaikum, saya Agus Rusmana, dosen pengampu mata kuliah pengantar perpustakaan dan sains informasi. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang sifat informasi atau apa yang dimaksud dengan informasi yang informatif. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas itu, ada satu syarat bahwa ketika orang ingin menentukan apakah informasi itu informatif, ada 4 pertanyaan yang harus diajukan. Yang pertama adalah, apakah data memiliki sifat dan nilai informasi? Apakah informatif? Data itu apa cuma sebagai data saja, tidak memiliki data kepentingan apapun misalnya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang disebut informatif? Apa yang memiliki sifat dari informasi tersebut? Apa yang mendorong informasi itu menjadi sesuatu yang lebih penting lagi dari sekedar informasi? Kemudian yang ketiga, mengapa informasi itu bisa dijadiin bukti menjadi sesuatu yang menjadi terjadinya sesuatu. Jadi bagaimana informasi atau kenapa informasi itu bisa dijadikan bukti, jadikan evidence. Kenapa nggak jadi informasi biasa aja? Ya. Kemudian siapa yang paling banyak menggunakan informasi itu sebagai bukti? Jadi informasi itu bisa dijadikan bukti untuk siapa? Siapa yang paling banyak pakai? Siapa yang paling ingin menggunakan itu? Ya, jadi tidak semua orang menganggap bahwa informasi ini jadi bukti. Tidak bisa juga kita bilang ini informasi jadi bukti. Enggak, tapi kita tentukan siapa yang menentukan itu. Apakah dia pengacara atau polisi atau jaksa atau apapun. Itu bisa menggunakan sebagai informasi. Nah, kemudian apa yang disebut informatif? Pertama kali kita sebelum menanyakan itu, apa saja sih yang jadi sesuatu yang bisa jadi punya sifat informatif? Apa saja yang bisa dijadikan bukti terjadinya sesuatu? Misalnya, apakah pesan cukup? Pesan dari suara telepon, pesan dari surat, pesan dari titipan orang lain kepada temannya misalnya. Kemudian, apakah data? Apakah kemudian dokumen? Dokumen juga bisa jadi informatif. Kemudian, apakah benda bisa dijadikan informasi? Kemudian, peristiwa dijadikan dokumen jadi informatif. Kemudian pemandangan dari jendela, kalau kita melihat sesuatu dari luar, itu bisa juga jadi bukti. Misalnya ada awan menunjukkan mendung, bahwa mendung bakal jadi hujan, maka kita bilang ini bukti bahwa sebentar lagi akan hujan. Dan berbagai macam benda yang bisa dijadikan bukti. Nah, lalu apa yang disebut informasi kalau gitu berdasarkan kebutuhan bukti itu? Yang pertama bahwa sumber pertama dari informasi itu bukan hasil kajian ilmiah, tapi adalah hasil observasi pada fenomena yang ada, pada sebuah peristiwa di sekitar kita. Jadi tidak selalu bahwa ini informasi berdasarkan hasil penelitian, enggak. Dari hasil pengamatan kita di lapangan, itu bisa jadi sesuatu itu informasi. Kemudian, apa yang bisa jadi sumber dari informasi? Apa yang bisa jadi calon dijadikan informasi? Apakah benda ini, apakah benda itu, apakah informasi yang lain. Jadi ada beberapa ketentuan yang bisa digunakan untuk sebagai informasi. Nah, kemudian informasi sebagai evidence. Manusia itu belajar dari sesuatu itu dari pengamatannya, belajar tentang kepandaian atau belajar tentang apa itu sebuah peristiwa, apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukannya itu dari hasil pengamatan. Nah, kemudian si informasi itu bisa jadikan bukti. Ketika orang belajar, ini bisa dilakukan sesuatu, ini buktinya. Ini bisa jadi seperti itu, ini buktinya gitu. Jadi bukti itu bisa dijadikan sesuatu yang berguna gitu nantinya. Kemudian pengamatan seseorang, pengetahuan seseorang itu dipengaruhi oleh bagaimana dia melihat. Jika melihatnya dari sudut pandang ini, bagaimana dari sudut pandang itu, gitu. Kemudian bagaimana dia membaca, ya, apakah dia membaca bahwa ada sesuatu yang bisa dipengertinya, kemudian dia juga mendengar dari orang lain, dan kemudian juga mengalami sendiri. Dari pengalaman sendiri itulah dia kemudian jadikan sesuatu itu sebuah pengetahuan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan bukti? Ya, sebelum kita bicara soal informasi sebagai bukti, lalu kita lihat apa itu bukti. Bukti itu adalah sesuatu yang tidak langsung mengakui. Dia tidak bisa bilang, saya ini bukti. Atau orang bilang, benda ini sebagai bukti. Nggak bisa, tapi manusialah yang melakukannya. Manusia yang menentukan, ini bukti. Bahwa benda ini bisa jadi bukti. Ada orang lain yang tidak menyebutkan itu bukti. Maka si benda itu sendiri tidak bisa mengaku sendiri sebagai bukti. Kemudian dari bukti itu orang kemudian mempelajari, menggambarkannya, kemudian mendeskripsikannya, mengkategorisasi dari sebuah benda itu. Kemudian mereka juga memahami, kemudian mereka menginterpretasi,
bukti itu, informasi itu, kemudian merangkumkan. Malah kemudian bisa saja orang memasukkan ketika tahu bahwa bukti itu bisa dijadikan sesuatu, bisa jadi informasi. Kemudian dia mau menyembunyikannya atau malah menghancurkannya. Jadi bukti itu bisa bermacam-macam diperlakukannya. Bisa digunakan, bisa dihancurkan, atau malah dihilangkan. Kemudian bukti sebagai informasi. Segala sesuatu itu bisa jadi informasi atau bisa dijadikan sebuah pengambilan keputusan ketika dia memiliki karakter sebagai bukti. Misal ada ciri bahwa pisau yang berdarah itu bisa jadi bukti adanya bukti terhadap pembunuhan. Misalnya palu yang berdarah atau kaca yang pecah merupakan ada bekas perampokan. Ada sebuah rumah yang hancur berarti bukti bahwa ada peristiwa besar di situ. Ya. Ada kaca yang pecah misalnya berarti ada perampokan. Dan apabila sesuatu ingin disebut informasi, maka dia harus punya sifat itu tadi. Misalnya untuk membuktikan bahwa ada pembunuhan, maka harus ada bukti bahwa ada benda yang berdarah, ada sebuah peristiwa di mana ada perkelahian, maka ada tempat berantakan. Nah, peristiwa-peristiwa itu atau benda-benda itulah yang dijadikan sebagai bukti tentang sesuatu. Maka kita menyebutkan bahwa informasi itu jadi bukti apabila dia punya ciri bahwa ini sebuah ciri yang menunjukkan bahwa ada sebuah peristiwa. Itu yang jadi informasi sebagai evidence. Jadi demikian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam.